Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah, tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Ayo kenalkan dirimu, perintah Bu Fatma. Yuna tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipi sangat manis. Pagi teman-teman, nama saya Ayuna, saya pindah dari Jogja. Semoga kita bisa berteman ya. Membungkukkan sedikit badan sebagai tanda hormat. Ayuna, kamu duduk di samping. Bu Fatma celikukan mencari kursi yang kosong. Sini kosong Bu, seru Awan. Ya udah kamu duduk di sana. Awan mengulurkan tangan saat Ayuna sudah mendudukkan pantat di kursi sampingnya. Ayuna menjabat tangan Awan. Awan seakar memperkenalkan diri sambil nyengir, memperlihatkan gigi gingsulnya cukup manis untuk bad boy semacam Awan. Ayuna membalas senyuman. Salam kenal ya. Salto, sahut Awan dengan cepat. Yuna mengerutkan kening. Aku kan ngajak kenalan, bukan ngajakin salto. Hahaha, lo lucu banget sih, gemes, pengen nyokot. Yuna bergidik ngeri menatap Awan. Bercanda nak, ya kali gue nyokot lo di kelas gini. Pangeran nimpuk kepala Awan pakai buku. Paket, berisik lu. Anjing sakit bego, mengelus kepalanya. Ayuna noleh. Matanya sempat bertatapan dengan pangeran beberapa detik, tapi dia kembali menatap ke depan. Cukup kaget karena ternyata dia sekelas sama suaminya. Suasana kelas kembali diam, hanya terdengar suara Bu Fatma yang menerangkan rumus-rumus di depan kelas, sedangkan Awan sudah menguap sedari tadi, berusaha tetap melek agar tak dapat hukuman. Beda lagi sama si pangeran yang sedari tadi memperhatikan istrinya dari sisi samping belakang. Wajah yang dulu kelihatan kucel itu sekarang berubah putih berseri, sangat cantik dan menggemaskan dengan pipi agak merona alami itu. Mamanya memang top untuk urusan perawatan wajah dan fashion. Memang sudah bertekad merubah Yuna menjadi seperti cewek tipe pangeran yang sepertinya berhasil. Apa sih lo? Ngeliatin aja, marah saat lengannya disenggol Zainal. Pangeran, maju ke depan dan jelaskan apa yang tadi ibu sampaikan, perintah Bu Fatma. Mampus loh, babi. Ledek Yuda. Pangeran membuat nafas melalui mulut. Mulai beranjak untuk ke depan kelas. Noyor kepala Yuda dan Miko sebelum melangkah menjauhi kursinya. Anjing Loran. Miko tak terima karena rambutnya jadi berantakan. Suruh ngapain Bu? Tanyanya dengan santai saat sudah di kelas. Bu Fatma berkacak pinggang, menatap pangeran dengan kesal. Baju nggak dimasukin, rambut dicat, kancing juga nggak dikancingin, nggak dengerin pelajaran juga. Mending kalau nilai kamu bagus semua, nilai selalu merah, paling tinggi juga 5, itu aja bangga, tak bolos dan tawuran. Pangeran menggaruk tengkuknya. Entah kali ini merasa sangat malu karena ada Yuna di dalam kelas yang udah pasti mendengarkan penuturan Bu Fatma tentang kejelekannya. Pacaran aja yang nomor 1. Kamu pikir pacaran bisa bawa kamu meraih sukses? Suksesnya kalau di pelaminan Bu, sahut Awan yang udah menertawakan pangeran sejak tadi. Pangeran melotot ke arahnya, menggempalkan tangan dan menunjukkannya pada Awan. Yuna menaikkan ujung bibir sambil geleng-geleng kepala, lalu mengarahkan jempol terbalik ke arah pangeran. Kali ini pangeran melotot tak percaya dengan yang Yuna lakukan. Ternyata cewek itu diam-diam merendahkannya. Baru saja mulut pangeran terbuka ingin mengatai Yuna dan Awan, Bu Fatma lebih dulu menghukumnya keluar, berdiri di depan kelas selama pelajaran saya. Perintah Bu Fatma dengan sangat melengking.
"Iya bu," jawabnya, lalu ngeloyor keluar dari kelas. Nyesel udah masuk kelas, tadi netap nongkrong di kantin, pasti lebih asik. "Ngomong apa kamu?" "Enggak kok. Ingat, tadi lupa uang kembalian di kantin." Pohonnya sedikit menoleh ke arah Bu Fatma. Tet, 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 bel tanda istirahat telah berbunyi. Bu Fatma segera keluar dari kelas setelah memberikan beberapa pekerjaan rumah. Yuna masih sibuk menyalin beberapa rumus di buku tulis, sementara Awan mengamatinya dari tadi. "Ke kantin yuk, gue traktir," ajaknya. Yuna menoleh, sedikit tersenyum. "Enggak, aku mau belajar, banyak banget yang tertinggal." "Kantin woi," teriak Miko pada Awan yang masih santai duduk di sebelah Yuna. "Kalian duluan aja, gue nyusul," tolak Awan. Cie aban Awan, mau modusing anak baru cie, ledek Yuda. "Kambing lo pada pergi sono." Kedua temannya itu cengengesan jalan keluar kelas dan congkaknya. "Kamu ke kantin aja, Wan." "Aku nggak akan ke kantin kok," ucap Yuna tanpa menatap Awan. "Itu sih gampang." Kembali Awan menatap keseriusan Yuna. Wajah seriusnya terlihat begitu menggemaskan. Yuna mulai risih diliatin terus, menoleh ke arah Awan yang ditoleh langsung nyengir. "Ngapain sih liatin aku terus? Belum hafal sama mukaku?" "Ya, pengen ngafalin biar melekat di ingatan." Mendengar gombalan Awan, Yuna tertawa kecil. "Dasar," umpatnya, lalu kembali dengan buku di depannya. Kenapa kamu pindah ke Jakarta? Bukannya di Jogja itu sekolahnya juga bagus-bagus ya?" Yuna hanya tersenyum dan geleng kepala menjawab pertanyaan Awan. Waktunya pulang sekolah. Yuna mulai berkemas dari jam keempat sampai terakhir. Pangeran dan ketiga temannya tak lagi mengikuti pelajaran, terus membolos. Sesampainya di parkiran, Yuna menghentikan langkah saat melihat Pangeran dicium dengan mesra oleh Intan. Maksudnya cium pipi ya. Lalu Intan naik ke jok belakang dengan mesra. Dengan mesra pula Intan memeluk tubuh Pangeran dari belakang. Pangeran melirik sekilas wajah Yuna yang terlihat dari kaca spion. Ada rasa tak enak, pengen nyamperin atau sekedar bertanya pula naik apa. Memilih diam dan langsung melajukan motor meninggalkan sekolah. "Nak, pula naik apa? Bawa mobil?" "Motor." Tiba-tiba Awan muncul di belakangnya. Sudah memakai hoodie, ia menutupi kepala. Bus," jawabnya ngasal. "Hah, nggak ada bus yang lewat sekolah kita. Penterin aja ya," tawarnya sambil membenarkan tas ransel yang tersampir di bahu. "Nggak usah Wan, makasih," tolaknya. Dia melangkah meninggalkan Awan. Keluar dari gerbang, menengok ke kanan kiri, bingung mau jalan ke arah mana. Teringat sesuatu, dia nggak tahu alamat rumah untuk pulang. Menepuk jidatnya sendiri, lalu kembali lagi masuk ke halaman sekolah. "Pak," panggilnya Pak Satpan yang ada di dalam pos. Pak Satpam mendongakkan kepala. "Iya, kenapa dek? Bapak kenal Pangeran, anak kelas 11? Tanyanya. "Oh, kenal lah tuh dek. Kenapa emang? Bapak tahu nggak dia tinggal di mana?" Pak Satpam sedikit menyinggungkan senyum. "Rahasia dong, pasti kamu ini salah satu penggemarnya ya kan?" Yuna mendekik, terkejut saat disangka salah satu penggemar Pangeran. Sebuah motor ninja warna putih berhenti di belakang Yuna. Awan si pengendara membuka kaca helmnya. "Ayo naik, gue antar," tawarnya lagi. Yuna menggeleng. "Nggak usah Wan, aku naik nggak nerusin kata-kata karena bingung juga mau naik apa. Tadi pagi duit sama mama mertua 200.000 tapi nggak tahu alamat rumahnya." Berjalan mendekati Awan. "Kamu bisa kasih tahu alamat rumah Pangeran?" Awan mengerutkan kening. "Kenapa? Lo naksir dia?" Dengan cepat menggeleng. Bukan begitu, tapi ragu untuk bilang. "Kenapa?" tanya Awan lagi. "Aku serumah sama dia dan aku lupa jalan pulang termasuk alamatnya." Menduk karena malu. Hahaha. Awan menutup mulut untuk menghentikan tawa. "Bentar deh, lo serumah sama Pangeran?" Meyakinkan yang didengar. Yuna ngangguk. "Lo siapanya dia?" Yuna menggigit bibir bawah. "Aku sepupunya." Kembali kening Awan berkerut.
Ya udah aku antar yuk. Sebutin aja alamatnya, aku naik taksi aja. Tolaknya lagi. Awan tersenyum jahil menggelengkan kepala. Gue antar atau gue tinggal? Berikan pilihan. Yuna sendiri bingung. Seharusnya seorang istri berboncengan sama cowok lain. Tentu takut jika mamanya tahu atau bahkan pandangan orang lain. Iya, aku mau diantar sama kamu, tapi jangan jahil ya. Setelah lama berpikir, akhirnya memutuskan untuk diantar Awan. Mengacungkan 2 jari di samping kepala. Oke, janji. Yuna hanya diam selama di perjalanan. Sama sekali nggak menanggapi Awan yang mengajak ini ngobrol. Menaruh tas di depan sebagai pembatas antara tubuhnya dan Awan. Motor ninja putih itu berhenti tepat di depan pagar yang menjulang tinggi. Benar kan ini rumah pangeran? Sedikit menoleh ke belakang. Iya. Yuna turun dari motor merapikan roknya. Makasih ya. Awan menatap seseorang yang berdiri dengan wajah tertekuk di balkon lantai atas. Ada sebatang rokok yang tersemat di sela jari. Sama-sama. Besok berangkatnya 2 jemput ya. Yuna berbelakang. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Mama, maksudnya mamanya pangeran bisa marah kalau aku udah deket sama cowok. Awan malah tertawa kecil. Tante Dina kenal sama gue. Nah, dia nggak mungkin marah lah. Biar besok gue ngomong sama tante. Nyalakan mesin motor kembali, tersenyum dengan mengedipkan satu mata. Gue cabut ya. Yuna segera masuk ke dalam rumah. Bahkan nggak menyadari keberadaan pangeran, menaiki tangga dan segera masuk kamarnya. Menaruh tas di atas meja, lepas sepatu dan mulai membuka baju seragam. Jeritnya saat melihat ada pangeran yang duduk di atas tempat tidur bersandar papan ranjang. Meraih kembali baju seragam yang udah tergeletak di atas ranjang untuk menutupi tubuh yang hanya pakai tank top tipis. Kamu ngapain di sini? Sengaja kan mau lihat aku ganti baju? Yuna mulai ngegas. Pangeran menggaruk kening yang tiba-tiba jadi gatal. Iya sih, jawabnya dengan santai. Padahal niatnya tadi pangeran nanya soal dia pulang diantar Awan. Ngapain dadanya ditutup? Tadi udah lihat kok. Yuna melotot, tak percaya sama yang diucapkan pangeran. Semesum ini kah suaminya? Dasar mesum. Ambil baju ganti dan masuk ke kamar mandi.